Live streaming saya tiba-tiba mati karena apa? Karena tadi mohon maaf, baterai saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, malas sekali jawab. Ketik di kolom komentar salam saya, dijawab. Jangan malas sekali kalian. Live streaming kita tiba-tiba mati karena baterai saya habis. Mohon maaf. Apakah pria berdosa di saat kita berenang terlihat pusar kita? Ya, udah dibahas tadi, nanya lagi. Dah, capek lah. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Masalah pusat tadi udah dijawab. Kau nggak nyimak dari tadi, kau capek. Gimana menurut kalian? Tolong komen. Menurut antum jawaban saya, penjelasan saya tentang kafir muslim tadi, jawaban saya kepada Natalia Putri, saudara kita yang non muslim kafir tadi bagaimana menurut antum? Tolong komen. Ilman komen, jangan nggak komen. Menurut antum gimana? Udah bagus ya. Bagaimana tuh lihat video ambulan ditembakin? Nggak tahu. Orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara apa? Gak usah bikin spam lah. Berarti bom Bali bukan jihad ya Ustaz? Bom Bali bukan jihad. Bom Bali bukan jihad karena wilayahnya aman. Tapi mereka bukan teroris. Yang ngebom Bali itu bukan teroris, mereka mujahid. Ya, Imam Samudra, Ustadz Gufron, Ustadz Ali Gufron. Menurut saya, antum boleh beranggapan beda. Silakan antum berbeda pendapat dengan saya. Kita berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Menurut pendapat saya, Ustadz Mahir Tuilibi, Ustadz Imam Samudra, Ustadz Ali Gufron, Ustadz yang ngebom Bali itu mereka bukan teroris. Mereka salah memahami ayat. Udah itu aja. Harusnya bom yang mereka lakukan, ledakan itu bukan di Indonesia wilayah aman, harusnya di wilayah perang. Mereka keliru di dalam memahami ayat, itu saja. Niat mereka betul, niat mereka jihad fisabilillah, membalas kejahatan teror Amerika. Tapi yang dibomnya markas-markas Amerika yang ada di Jakarta, yang jatuh korban orang Islam juga, itu salahnya. Ya, saya tidak sepakat dengan bom Bali, tapi saya katakan mereka bukan teroris. Baik, kita jawab. Apa hukum sholat Rebo Wekasan? Tadi udah dibahas di live streaming. Kau nggak menyimak. Saya nggak mau mengulang-ulang lagi yang udah ditanya. Udah dijawab. Kepotong Ustadz, mantap jawabannya mengenai kafir. Iya, Natalia Putri saudaraku yang non muslim kafir masih ada nggak? Apakah pria berdosa di saat kita bersentuh? Itu lagi yang ditanya. Kenapa tadi? Gak usah nanya lagi kenapa tadi. Udah jelas lah habis baterai, lupa ngecas. Kau nanya lagi, begitu aja kau tanya. Bagaimana hukum masturbasi tapi dengan imajinasi tanpa lihat video porno? Haram. Masturbasi, coli, ngocok, onani haram. Nikah kau, nikah. Intinya jangan salahkan agama atas tindakan yang buruk pada suatu orang atau kelompok, karena suatu agama mengajarkan yang baik. Iya betul, jangan nyalahkan agamanya. Islam gak ngajarkan pengeboman, gak ngajarkan itu. Dia salah memahami ayat, salah memahami orang, gak. Allahul musta'an. Baik, kita jawab. Mati dalam keadaan demo apa bisa dibilang syahid? Gak tahu. Apakah doa seorang ibu yang kafir kepada anaknya yang muslim dikabulkan Allah? Masuk Islam dulu biar dikabulkan. Belum bergabung Natalia? Belum, oke. Kita tunggu Natalia Putri, saudara kita yang non muslim kafir, untuk berdiskusi kembali, bertanya jawab. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Kenapa orang-orang yang mengaku salafi itu sama-sama mengaji kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun ada sebagian mereka justru condong ke pemahaman irja? La. Salafiyun tidak menganut pemahaman Syekh Muhammad, Syekhul Islam, Syekhul Muwahhidin Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Enggak, mereka bukan penganut madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam tauhid. Mereka murji'ah. Berkata Syekh Saleh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, madhabul irja' akhtar min madhabil khawarij. Madhab murji'ah lebih bahaya, lebih sesat dan menyesatkan daripada khawarij. Mereka enggak sama sekali, mereka tidak mengacu kepada dakwatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Gimana kita suka sama orang tapi dianya nggak suka? Nggak tahu. Bagaimana orang Islam nikah beda agama? Sudah saya bahas dalam live streaming saya. Kalau nggak menyimak,
Apa hukum khilafah tidak dihukum? Bodoh pertanyaannya. Pertanyaan orang tolol. Pencekalan imam besar di Arab Saudi sudah dicabut Ustaz, semoga apa pertanyaannya? Saya nggak menerima curhatan, saya menerima pertanyaan. Ya Pak, ya OPM itu teroris, itu yang harusnya dibilang teroris, betul. Bukan Islam, Islam mana pernah hutang-hutang itu tidak perlu. Bagaimana cara melunasi hutang? Bayar. Bayar. Ada cebong, cebong saya blokir dulu. Cebong saya blokir. Apakah mendoakan orang non muslim yang sudah meninggal doanya sampai ke orangnya? Enggak. Haram hukumnya mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal masih hidup boleh didoakan. Didoakan supaya dirahmati Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk masuk Islam boleh. Kalau orangnya sudah meninggal didoakan enggak boleh, haram. Kalau non muslim kafir, apa benar makan kepiting haram? Enggak tahu. Bagaimana cara menghadapi si orang tua wanita yang ketika menikahan anak perempuannya selalu ingin menganggap hiburan kayak dangdut? Menanggap hiburan, menanggap apa maksudnya menanggap? Gak jelas. Apa hukum istri angkat suara tinggi terhadap suami? Gak boleh, haram. Durhaka. Kita tunggu pertanyaan. Belum ada pertanyaan yang bermutu. Mana pertanyaan yang bermutu? Masih jam 11, saya belum tidur. Bang Boy, antum masih ada nggak Bang Boy? Atau antum udah tidur Bang Boy? Apakah benar Bang Boy, antum nyaut kalau masih ada, kalau nggak ya udahlah. Apakah benar Habib Rizik Syihab mau? Nggak tahu. Itu aja dibahas, capek deh. Belum ada pertanyaan. Ustaz, apa hukum bermain aplikasi Tantan? Tantan itu apa? Saya nggak ngerti. Aplikasi Tantan itu apa? Saya nggak paham. Ilman, Muhammad Ilman, masih ada di sini nggak antum Ilman? Atau sudah tidur? Oh masih Bang Boy, Masya Allah, Bang Boy setia sekali. Nanti kita puas antum. Bang Boy, antum puas nanti kalau saya udah di Batam. Maaf saya belum bisa telepon antum, bukan sombong, bukan saya read Ustadz ini cuma read baca WA anak tapi tidak Ustadz balas, bukan. Nggak sempat balasnya, tamu silih berganti. Rumah saya ini banyak kali tamu dari orang kaya, dari orang paling kaya sampai orang paling miskin datang ke rumah saya bertamu, minta doa, minta apa. Ya kita namanya tamu ya, jadi susah membalas chatting WA itu kadang-kadang. Mohon maaf, tadi pagi saya olahraga. Kalau bom Bali bukan jihad, kenapa Ustaz anggap mereka mujahidin? Karena jihad mereka bukan hanya bom Bali. Mereka melakukan jihad fisabilillah itu kan bukan cuma melakukan bom Bali. Mereka melakukan jihad fisabilillah banyak yang lain-lain. Dan bom Bali itu kesalahan di dalam memahami ayat-ayat jihad. Antum mau ngajak debat saya, apa cemana? Antum saya blokir nanti. Ustadz kenapa sombong? Apa-apa blokir, apa belum blokir? Loh, antum ngajak debat sama saya, antum kurang perhatian. Antum ngebacot di lapak saya. Harusnya kalau orang cerdas itu bikin lapak sendiri, ngebacot di akun sendiri. Berpendapatlah di akunmu sendiri. Coba cerita kok, Imam Samudra itu mujahid, Imam Samudra itu pahlawan. Ngomong kok begitu di akun antum sendiri, berani nggak? Jangan cuma ngebacot di lapak saya, kan nggak elegan namanya. Cari perhatian, cari sensasi, panjat sosial. Kalau antum diskusi, antum tanya. Saya nggak membuka ruang diskusi, saya buka ruang tanya jawab. Antum tanya, saya jawab. Tapi pertanyaan antum yang berbobot, jangan yang nggak berbobot. Ustadz mengatakan bahwa bom di Bali itu bukan jihad. Kenapa Ustadz sebut mereka mujahidin? Ya mereka jihadnya bukan itu, banyak yang lain-lain.
Mereka mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan ilmu tauhid kepada murid-muridnya di pesantren. Mereka mengajarkan din, mereka kan asatid itu. Ustadz Imam Samudra itu ustadz. Masih syukur saya menyebut mereka mujahidin. Kau nggak bersyukur. Daripada saya sebut mereka teroris, nanti kau tersinggung. Memang heran aku dengan manusia sebiji ini. Takfiri antum ya. Antum ini kebanyakan apa? Nonton film, entahlah, nggak ngerti lah aku. Nanti dibilang teroris, Imam Samudra saya sebut teroris, tersinggung kau. Kau bilang saya murji'ah, kau bilang saya antek togut. Saya bilang mujahidin, salah juga. Serba salah memang hidup sama kau. Saya blokir dulu kau lah. Ku sebarkan nanti foto kau, saya blokir dulu kau. Fotomu udah masuk. Karena ini kan istri saya nonton, istri saya baca semua komentar-komentar, admin saya juga bacain komentar-komentar yang buat saya marah. Mereka langsung screenshot, mereka langsung ambil foto-fotonya, mereka simpan link Instagramnya, nanti saya akan apakan buat kau apa. Ini namanya nantang debat, ini bukan diskusi, bukan bertanya, nantang debat. Misalkan kita diamanahkan disuruh pegang uang 1 juta, kemudian di tengah jalan ada orang kelaparan, apakah kita boleh menggunakan uang itu buat beli makanan untuk memberikan orang yang lapar itu? Tapi kita ganti nanti uangnya dengan uang sendiri, Ustadz. Ya izin dulu sama pemilik uang. Kau diamanahi uang, izin sama, kalau diizinkan baru apa hukumnya berkurban dalam 4 mazhab? Gak tahu. Pertanyaannya bodoh. Apa hukum melakukan transaksi keuangan di perusahaan sekuritas? Sekuritas itu apa, saya nggak ngerti. Siap Ustadz, aman Bang Boy. Makasih Bang Boy. Alhamdulillah, makasih banyak atas pengertiannya Bang Boy. Saya bukan gak balas, karena memang gak sempat kadang-kadang saya suruh admin saya. Maaf, pertanyaan saya di luar fikih. Apa mazhab Dr. Hidayat Nur Wahid? Terima kasih. Kau tanyalah sama dia. Ngapain kau tanya sama saya? Kau tanya mazhabnya Ustadz Hidayat Nur Wahid, kau tanya ke saya, kan bodoh. Kau tanya dia, apa mazhab antum Ustadz Hidayat Nur Wahid? Kau tanya saya Mahir Tuendibi, kan tolol kau. Kenal pun saya enggak, jumpa aja enggak pernah. Ustadz lagi di mana? Di rumah. Apa saja yang diperbolehkan dalam proses ta'aruf? Boleh ngobrol-ngobrol, boleh kalau kau di depan mahramnya bertiga, jangan berdua. Berdua nanti kalian coli pula kalian. Gak usahlah munafik-munafik. Perempuan berjilbab-jilbab panjang sekarang pun di pesantren, pakai cadar, pakai jilbab, ngistong santri. Tahu ngistong? Isap totong. Totong itu peler dalam bahasa Medan, bukan kasar. Kalau menurut orang Jawa, orang Sunda kasar. Menurut kami enggak, biasa aja. Ada videonya saya, video amatir. Kenapa saya tahu begini-begini? Karena saya guru. Saya guru di sekolah, madrasah, aliyah. Saya guru di pesantren, saya ngajar, saya tahu. Ta'aruf tai kucing. Dosa kita ini terlalu banyak. Marilah kita bertobat pada Allah. Saya juga banyak dosa, antum banyak dosa. Kita ini terlalu banyak dosa. Pantaslah Allah tidak menurunkan kemenangan terhadap perjuangan kita, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, saudara. Pakai cadar, pakai jilbab, ya saya tidak menyalahkan cadarnya, saya tidak menyalahkan jilbabnya. Cadar, jilbab syar'i, cadar adalah syariat Islam. Pakai jilbab bagi wanita muslimah hukumnya wajib. Berdosa tidak tutup aurat, tidak pakai jilbab. Tapi udah pakai jilbab, pakai cadar, akhlaknya akhlak binatang. Harusnya udah berjilbab, udah bercadar, hiasi diri ini dengan akhlakul karimah. Hindari dosa dan maksiat. Ini ta'aruf, coli. Ta'aruf, tai kucing ta'aruf. Nggak suka saya orang-orang munafik. Neraka jahanam tempatnya. Jadilah orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah di kesepian dan di keramaian dan di kesepian. Jangan cuma kau menampakkan kesolehan dirimu di depan orang ramai saja, di depan medsos, di depan kamera. Jadilah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang takwa, takut kepada Allah, meninggalkan dosa dan maksiat tatkala kau dalam kesendirian. Itu baru jempol. Ini nasihat buat diri saya sendiri dan buat antum. Bukan saya menasihati antum saja, tapi saya menasihati diri saya sendiri, saudara. Nggak suka saya. Jadi apa yang diperbolehkan dalam proses ta'aruf? Apa saja, ngobrol-ngobrol dalam rangka mengenali dia boleh. Tapi nggak boleh berduaan, khalwat, dosa, masuk neraka. Jadi saya tahu mana selebgram dakwah yang betul-betul, mana yang menipu. Tahu saya. Yang DM saya itu serius, DM nanya, DM chatting saya di DM, Ustadz saya mau nanya gini-gini. Saya tahu mana yang beneran, mana akun abal-abal, saya tahu.
Bukan saya nggak tahu. Jangan kalian kira saya bodoh. Akun Instagram saya dipegang oleh saya, istri saya, dan admin asisten manajemen saya. Ya, jadi orang-orang yang berhubungan dengan saya bukan orang-orang sembarangan. Bukan saya nggak tahu. Gayanya pakai cadar, pakai jilbab, nggak taunya video call sama laki yang bukan mahramnya. Malam jam 12 di dalam kamar. Tai kucing. Ada selebgram dakwah pakai cadar. Apa namanya? Saya nggak usah sebut namanya karena kalau saya sebut kalian tahu semua. Ada seorang akhwat wanita muslimah bercadar berjilbab pakai cadar. Abangnya seorang hafid Quran 30 juz. Followersnya sudah juta-jutaan, centang biru. Akun Instagramnya followersnya jutaan, centang biru. Itu abangnya. Ini adiknya, perempuan ini adiknya dia. Adiknya si selebgram hafid Quran itu. Tahu kalian? Di Instagram pribadinya pacaran, ulang tahun, tiup lilin pakai cadar, suap-suapan apa namanya? Sama laki-laki yang katanya calon suami. Namanya calon suami kan belum mahram. Namanya calon suami kan belum nikah, belum halal. Kenapa duduk berdua suap-suapan kue bolu, kue ulang tahun? Terus pakai esedo, pakai apa namanya ini, celak mata, pakai esedo, pakai bulu mata palsu, pakai maskara. Pih! Perempuan hina, perempuan nista. Tai kucing semua cadar itu. Topeng itu, tren saja. Hantu belawi itu isinya itu. Enggak. Di zaman saya dulu pondok pesantren, di zaman saya dulu 15 tahun yang lalu saya mondok pesantren, 15 tahun yang lalu saya belajar agama jadi ikut salafi, walaupun saya dulu salafi. Dulu, bukan sekarang, dulu, udah tobat ya. Dulu waktu saya masih salafi, ngaji salafi, perempuan-perempuan bercadar itu betul-betul dia mengamalkan cadarnya. Melihat laki-laki yang bukan mahramnya dia nggak mau. Laki-lakinya pun begitu, para ikhwan-ikhwan ini melihat perempuan yang bukan mahramnya dia buang muka, menjaga pandangan. Gak ada istilah ngomong-ngomong laki perempuan bukan mahram, chatting-chatting apalagi. Syaitan semua. Sekarang cadar jilbab itu tren, gaul. Bukan karena lillahi ta'ala dia mengerjakan perintah Allah, bukan. Bahkan saya melihat sendiri perempuan bercadar waktu saya nginap di rumah suaminya. Saya menginap di rumah kawan saya. Kawan saya ini orang baik, orang soleh. Istrinya bercadar, pakai cadar, wah pakai niqab. Nggak sholat subuh. Saya bangun sholat subuh, dia enggak. Sampai jam 7 nggak sholat, bukan karena haid. Bukan, isanya sholat, maghribnya sholat, isanya sholat, zuhur sholat, subuhnya nggak sholat, zuhurnya sholat. Bukan lagi sedang halangan datang bulan, bukan. Itu perempuan bercadar, tai kucing. Saya nggak percaya sama topeng-topeng perempuan bercadar, akun Instagram cadar-cadar. Pih, yang menjadi ukuran tolak ukur diri kita adalah keseharian kita. Yang menjadi tolak ukur diri kita baik atau tidak adalah sesuai nggak dengan syariat Islam. Sesuai nggak dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Bukan sekedar topeng, bukan sekedar cadarmu, bukan sekedar jilbabmu, bukan sekedar jubahmu, gamismu, jenggotmu. Jijik saya ngelihat orang-orang begitu. Jadi nggak usah main-main sama saya, nggak usah. Jadi perempuan-perempuan mental, perempuan-perempuan genit, perempuan-perempuan lacur yang pakai cadar, saya tahu. Kalau perempuan beriman, perempuan soleha, perempuan yang sungguh, yang betul-betul takut kepada Allah, nggak mungkin dia sembarangan chatting-chatting laki-laki. Gak mungkin dia mau di-chatting laki-laki atau dia lebih dulu men-chatting laki-laki. Gak mungkin. Tentu dia punya rasa malu. Kata Rasulullah, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Orang yang punya rasa malu berarti punya iman. Orang yang gak punya rasa malu berarti minim imannya. Gak ada imannya. Gak ada imannya maksudnya tidak sempurna keimanannya. Gitu. Ini pakai cadar, pakai jilbab, topeng, sholat gak? Sholat iya bolong-bolong, subuh enggak, zikir enggak, baca buku, kitab apalagi enggak pernah topeng, tren, pakai maskara, udah pakai cadar, pakai kelopak mata, bulu mata palsu, pakai celak biar nampak cantik. Untuk apa? Apa bedanya kau dengan perempuan-perempuan awam di luar sana, perempuan-perempuan awam yang masih umum, yang masih belum belajar agama, belum berjilbab? Apa bedanya dengan perempuan-perempuan jahiliyah itu? Tujuan kau pakai niqab, pakai cadar tutup aurat itu biar kecantikanmu ditutupi, nggak nampak, nggak dilihat orang. Ini kau udah pakai cadar, kau pakai bulu mata palsu, kau pakai celak. Istri saya melihat perempuan-perempuan kayak gitu jijik mau muntah. Ada laki-laki hafid Quran 30 juz. Oh gayanya branded. Bukan saya iri dengki, bukan. Saya bicara fakta, kenyataan. Nggak cocok dihani orang begitu. Walaupun followers Instagramnya jutaan, gak layak, gak pantas orang seperti itu ditelani dijadikan contoh. Wah brand kalau diundang show pakai mobil mewah, tai kucing, endorse, menjual
agama atas nama Al-Quran tahu. Apakah boleh membesin demi kepuasan istri? Boleh. Boleh. Saya mohon rekomendasi